Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng pun telah pergi, dia pergi mengikuti Du Guxing Feng dan yang lainnya. Pada saat ini, hanya Yan Lei, Yan Ru, dan yang lainnya yang tersisa. Mereka berdiri di sana sambil menatap ke arah yang telah ditinggalkan Chu Feng. Mereka tidak bisa menenangkan diri. Namun tepat pada saat ini, banyak tokoh tiba-tiba muncul dari segala arah. Itu ada pria, wanita, tua, muda, raja marsial, dan kaisar setengah marsial. Mereka menutupi semua arah yang ada di langit maupun tanah. Selanjutnya pada saat ini, mereka semua berdiskusi dengan bersemangat. Tempat sepi ini langsung menjadi hiruk-pikuk. Yan Lei dan yang lainnya tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Meskipun taman ini adalah tempat pertemuan generasi muda mereka, tapi ini adalah tempat yang jarang dikunjungi orang. Tapi tiba-tiba saja menjadi pertempuran antara Chu Feng dan Xian Kun sebelumnya, dan itulah yang telah menciptakan keributan besar. Dengan betapa ganasnya pertempuran itu akan menjadi aneh jika para ahli dari klan Yan tidak datang. Namun setelah melihat bahwa itu adalah pertempuran antara dua anggota generasi muda yang memiliki asal-usul yang luar biasa, mereka memutuskan untuk tidak mengganggu pertarungan. Dan bahkan, tidak ada di antara mereka yang mau menunjukkan diri. Mereka telah memutuskan untuk sepenuhnya mengabaikan pertempuran itu. Hanya ketika masalah ini selesai, barulah mereka menunjukkan diri mereka dan mulai mendiskusikan apa yang telah terjadi. Saudara Chu Feng dan yang lainnya telah pergi berkunjung ke leluhur kita. Agar ada begitu banyak orang yang datang sekaligus, mereka harus memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas. Aku juga ingin pergi ke sana dan melihatnya, kata Yan Ru kepada Yan Lei. Mendengar itu, Yan Lei tidak menjawab perkataan Yan Ru. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk bertanya kepada Yan Xie. Lil Bro Yan Xie, apakah cocok bagi kita untuk bertemu leluhur saat ini? Tanya Yan Lei. Leluhur Yan Clan adalah seseorang yang mengikuti pelatihan tertutup sepanjang tahunnya. Selain kepala klan Yan Clan, kecuali ada masalah yang sangat penting, maka tidak ada yang bisa bertemu dengannya, dan tidak ada yang harus mengganggunya. Bahkan orang-orang dari klan Yan tidak diizinkan untuk melakukannya. Adapun Yan Xie, dia adalah orang dengan hubungan terbaik dengan leluhur Yan Clan. Yan Xie tahu temperamen leluhur Yan Clan dengan sangat baik. Dia juga satu-satunya orang yang bisa mengganggu leluhur Yan Clan kapan saja. Kamu bisa mengikuti aku, kata Yan Xie. Dan bahkan, dia juga ingin pergi dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Itu bukan karena dia ingin tahu untuk apa Du Guxing Feng dan yang lainnya ingin menemukan leluhur Yan Clan mereka. Namun sebaliknya, dia murni tertarik pada Chu Feng. Yan Xie adalah seseorang yang tinggal di Yan Clan untuk berlatih sepanjang waktu, dan sangat jarang sekali dia pernah keluar. Meskipun sering ada murid dari para ahli tersembunyi yang akan datang untuk memberikan penghormatan kepada Yan Clan mereka, tapi mereka bukanlah orang yang bisa menandingi Yan Xie sama sekali. Dengan demikian, Yan Xie tidak repot-repot memperhatikan orang-orang itu sama sekali. Namun sekarang, Chu Feng ini berbeda. Chu Feng adalah orang pertama di antara generasi Yan Xie yang berhasil menarik perhatian Yan Xie. Ini menyebabkan hati Yan Xie yang tidak pernah terganggu, itu tiba-tiba saja menjadi gelisah. Tiba-tiba, tiga sosok terbang dari kerumunan dan bertanya. Lil Bro Yan Xie, bisakah kamu membawa kami bersamamu? Tanya tiga sosok itu. Mereka adalah dua pria dan wanita. Wanita itu sangat muda dan cantik dan dia juga mengenakan gaun yang sangat menawan. Secara keseluruhan, dia tampak sangat menawan. Namun, dia sudah berusia lebih dari 100 tahun, dan memiliki kultivasi kaisar setengah bela diri peringkat 3. Adapun dua pria itu, mereka memiliki penampilan pria parubaya. Namun usia mereka yang sebenarnya, itu jauh lebih tua dari wanita itu. Satu berusia lebih dari 300 tahun, dan yang lainnya berusia lebih dari 600 tahun.
Mereka berdua adalah lelaki tua yang sudah lanjut usia. Namun tidak hanya usianya lebih tua dari wanita itu, tapi kultivasi mereka juga jauh lebih kuat dari miliknya juga. Pria berusia 300 tahun lebih itu adalah peringkat 5 kaisar setengah bela diri. Adapun pria yang berusia 600 tahun lebih itu, dia adalah peringkat 7 kaisar setengah bela diri. Kultivasinya sama dengan Half Martial Emperor White AP. Kakak ketiga, kakak kelima, kakak kesembilan, kalian semua benar-benar punya waktu untuk repot-repot dengan hal semacam ini. Yanru berjalan mendekat, dan bertanya dengan senyum berseri-seri. Ternyata ketiga orang ini adalah saudara kandung Yanru. Seperti dia dan Yan Lei, mereka bertiga adalah anak-anak kepala klan Yan. Apakah yang salah? Apakah hanya kamu, gadis kecil, yang diizinkan menikmati keaktifan ini, dan saudara perempuanmu yang kesembilan tidak diizinkan melakukan hal yang sama? Balas kakak kesembilan. Mata saudara perempuan kesembilan itu menyipit, itu ketika dia memperlihatkan senyum yang memikat. Namun, senyumnya benar-benar berbeda dari senyum naif dan polos Yanru. Meskipun tampak sangat menawan, tapi itu sebenarnya sangat cerdas dan kejam. Karena bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Meskipun dia telah berhasil mempertahankan penampilannya melalui metode khusus, tapi dia tidak dapat mempertahankan pola pikir murni sepanjang waktu. Kakak kesembilan, itu tidak akan terjadi. Hari ini adalah pertemuan generasi muda. Kamu semua tidak dapat dianggap berasal dari generasi muda lagi. Dengan demikian, kamu tidak dapat berpartisipasi, kata Yanru dengan senyum nakal. Ruer, berhenti bermain-main, balas saudara ketiga sambil mendorong Yanru ke samping, dan berjalan ke arah Yan Xie. Setelah itu, dia berkata, Lil Bro Yan Xie, bawa kami juga kepada leluhur. Sudah sangat lama sejak kami terakhir melihatnya juga. Kami juga ingin memberikan penghormatan kepadanya, ucap kakak ketiga. Meskipun saudara ketiga ini adalah karakter tingkat kakak tertua di antara saudara-saudara klan Yan, tapi dia sangat sopan terhadap Yan Xie. Dan bahkan ada sedikit nada hormat dalam nada bicaranya. Bahkan sangat sedikit orang di seluruh Yan klan tidak akan memuja Yan Xie. Adapun alasan, itu tidak lain adalah karena orang yang berdiri di belakang Yan Xie adalah leluhur Yan klan mereka. Kami kan bersaudara. Tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Ayo, kalian semua bisa mengikutiku, balas Yan Xue. Ketika Yan Xie berbicara, dia mulai berjalan ke langit dan menuju ke arah yang Chu Feng dan yang lainnya telah tinggalkan. Meskipun langkah kakinya tidak tergesa-gesa, tapi kecepatannya sangat cepat. Melihat itu, Yanru dan saudara kandung lainnya juga buru-buru mengikutinya. Kota tempat Yan klan tinggal sangatlah besar. Daripada menyebutnya sebagai kota, akan lebih akurat untuk menggambarkannya sebagai negara. Daerah yang dicakup oleh pembentukan formasi spiritual itu sangat luas. Itu menutupi segala sesuatu sejauh mata memandang, dan tampaknya sangat tak terbatas. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya di bawah kepemimpinan Dugu Xing Feng, mereka telah tiba di wilayah timur laut kota Yan Klan. Tempat ini adalah wilayah pegunungan. Ada pegunungan tinggi, air terjun, bunga, tanaman, pohon, dan bahkan babi hutan, anjing liar, hewan liar dan hewan kecil lainnya. Namun, tidak ada bangunan di wilayah ini. Udaranya juga sangat berat di tempat ini. Jika dibandingkan dengan istana yang indah dan indah, tempat ini terlihat sangat kontras. Sekitar pegunungan ini adalah lapisan pembentukan formasi yang sama sekali baru. Pembentukan formasi ini berkali-kali lebih kuat daripada yang menutupi tempat di mana klan Yan tinggal. Dan bahkan, kedua formasi spiritual tidak bisa didiskusikan satu sama lain. Ada 8 tetua yang duduk bersila di kaki gunung. Masing-masing dari mereka sangat tua, dan memiliki rambut kepala yang putih. Mereka duduk di sana tanpa bergerak, dan mereka seperti 8 lonceng kuno. Adapun aura mereka sebenarnya sama dengan Dugu Xing Feng dan yang lainnya. Mereka semua berada di peringkat kaisar setengah marsial puncak. Wush! Ketika Chu Feng dan yang lainnya mendekat, 8 tetua semua membuka mata mereka secara bersamaan.
Tatapan tajam dan sombong mereka mulai menembak ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Pandangan itu benar-benar sangat dingin. Namun ketika mereka melihat kepala klan Yan Clan, rasa dingin di tatapan mereka langsung menghilang. Tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Namun sebaliknya, mereka semua membuka telapak tangan secara serempak. Kemudian, kunci spiritual terbang keluar dari masing-masing telapak tangan mereka, dan total mereka ada 8 kunci. Setelah 8 kunci spiritual menyatu bersama, mereka langsung menembakkan sinar cahaya. Sinar cahaya itu mendarat di formasi spiritual, dan meninggalkan pintu masuk. Sungguh, ini adalah pembentukan formasi spiritual yang luar biasa, gumam Chu Feng. Melihat ini, mata Chu Feng bersinar dengan kekaguman. Meskipun pembentukan spiritual yang ditempatkan Yan Clan di sekitar kota sangat kuat, tapi Chu Feng yakin bahwa dia bisa membukanya, itu adalkan dia diberikan waktu yang cukup. Namun, pembentukan spiritual ini adalah sesuatu yang Chu Feng tidak akan bisa buka tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ini adalah mahakarya spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda naga, kata Hong Qiang. Seorang spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda naga. Begitu rupanya, itu tidak mengherankan kalau begitu, ucap Chu Feng. Chu Feng tahu seperti apa keberadaan spiritualis dunia jubah kerajaan yang diselubungi oleh tanda naga. Mereka adalah para spiritualis dunia yang paling kuat di seluruh tanah suci martialism. Hanya dengan pikirannya saja, mereka bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirbalikkan laut. Mereka adalah eksistensi yang mirip dengan dewa. Namun, spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda naga sudah sangat jarang. Di seluruh tanah suci martialism, mereka adalah orang-orang yang dapat dihitung dengan jari seseorang. Karena klan Yan tidak memiliki spiritualis dunia, itu berarti mereka pasti telah meminta orang lain untuk membantu mereka mengatur pembentukan formasi spiritual ini. Namun setelah dipikirkan lebih dekat, Chu Feng merasa itu tidak mengejutkan. Saat itu, klan Yan telah berada di puncak tanah suci martialism. Dengan demikian, mereka pasti berhasil mengenal banyak orang. Untuk dapat meminta bantuan spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda naga, itu tidak akan aneh. Semua orang, silahkan, ucap ketua klan Yan. Saat ketua klan Yan berbicara, dia berjalan ke pegunungan besar di depan mereka. Melihat itu, Chu Feng dan yang lainnya segera mengikutinya. Jalan gunung itu sangat terjal. Namun, kepala klan Yan terus berjalan di tanah sepanjang waktu. Kemungkinannya, itu ada semacam aturan. Dengan demikian, Chu Feng dan yang lainnya merasa tidak cocok untuk terbang di tempat ini. Dengan demikian, mereka mengikuti di belakang kepala klan Yan sepanjang waktu. Untungnya, meskipun mereka semua berjalan di tanah, kecepatan mereka masih sangat cepat. Segera, mereka tiba di ujung jurang. Ketika melihat dari luar jurang, semuanya tampak normal. Namun ketika mereka tiba di tepi jurang dan melihat ke bawah, itu menjadi pemandangan yang luar biasa. Api merah membumbung dari bawah. Mampu menjatuhkan gunung dan menjungkirkan lautan, itu adalah lautan api yang sesungguhnya. Gelombang api melonjak ke langit seperti naga berapi yang keluar dari laut, dan itu juga sangat perkasa. Nyala api ini bukanlah nyala api biasa. Meskipun Chu Feng sangat dekat dengan api itu, tapi dia tidak dapat merasakan sedikit pun kehangatan dari mereka. Namun jika dia jatuh ke lautan api tersebut, maka jangankan dia, bahkan orang-orang seperti Dugu Xing Feng akan langsung dibakar menjadi abu. Kekuatan kaisar bela diri adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Dan, boom, tiba-tiba saja, lautan api mulai tenggelam. Itu seolah-olah lubang besar telah dibuka di bawahnya, dan nyala apinya turun ke bawah. Segera, lautan api yang ganas benar-benar menghilang, dan dasar jurang muncul di hadapan garis pandang Chu Feng. Bagian bawah jurang sama sekali berbeda dari apa yang telah diantisipasi Chu Feng dan yang lainnya. Itu tidak sepi seperti gurun, tapi juga tidak panas dan gersang. Tapi sebaliknya, itu ditutupi dengan tanaman. Semua jenis tanaman eksotis yang berbeda-beda memenuhi wilayah di bawah ini, dan itu terlihat sangat menyenangkan.
Di jurang itu, di kehijauan yang luas itu, duduklah seorang lelaki tua. Pria tua ini memiliki kepala yang lebih berambut dari salju musim dingin, dan gaun merah lebih cerah dari matahari fajar. Adapun auranya, itu lebih dalam daripada air yang terdalam. Seseorang tidak bisa memahami kultivasinya. Jika seseorang tidak melihatnya duduk di sana, ia tidak akan menyadari bahwa ia ada di sana. Namun saat melihatnya, seseorang kemudian akan menyadari betapa menakutkannya pria tua itu. Adapun orang tua itu, dia secara alami adalah leluhur Yan Clan. Xing Feng, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Aku tidak pernah menyangka, bahwa kamu masih ingat orang tua ini, kata leluhur Yan Clan dengan senyum berseri-seri. Senior, bagaimana mungkin Xing Feng melupakanmu? Hanya saja, kamu telah mengikuti pelatihan tertutup selama waktu itu. Maka dari itu, Xing Feng merasa tidak cocok untuk mengganggu kamu, balas Dugu Xing Feng. Dugu Xing Feng segera tiba di dasar jurang, dan menyapa lelaki tua itu dengan menggenggam tinjunya dengan satu tangan dengan hormat. Junior Miao Renlong, Junior Hong Qiang, Junior Chu Feng. Memberikan penghormatan kepada senior, ucap ketiganya. Mengikuti Dugu Xing Feng, Chu Feng dan yang lainnya semuanya mendarat di dasar jurang. Hal pertama yang mereka lakukan setelah mendarat adalah dengan hormat menyambut leluhur Yan Clan ini. Pemuda itu cukup bagus. Namamu Chu Feng ya, ucap leluhur Yan Clan sambil melirik kerumunan. Pada akhirnya, tatapannya berhenti pada Chu Feng. Senior, junior ini memang bernama Chu Feng, jawab Chu Feng. Bakatmu layak. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi orang yang sangat cakap. Ucap leluhur Yan Clan sambil memberikan penilaian seperti itu. Terima kasih senior atas pujiannya. Chu Feng menyatakan terima kasihnya. Xing Feng, pastikan untuk merawatnya dengan benar. Bertahun-tahun kemudian, majelis suci Qianwu kamu akan memiliki kaisar bela diri yang lain. Kata leluhur Yan Clan kepada Dugu Xing Feng. Senior, tolong yakinlah. Saat ini Chu Feng adalah murid yang sangat aku hormati. Aku pasti akan memberikan semua yang aku bisa untuk merawatnya, kata Dugu Xing Feng. Senior, sebenarnya, aku datang ke sini dengan permintaan, balas Dugu Xing Feng. Xing Feng, jika itu orang lain, aku bahkan tidak mau repot-repot mendengarkan permintaan mereka, dan akan sudah mengatakan pada mereka untuk enyahlah. Namun karena kamu yang mengajukan permintaan, aku tidak akan memarahimu. Tapi sebaliknya, aku hanya akan menanyakan ini kepada kamu. Hal apa yang ingin kamu minta dari aku? Apakah itu mengharuskan aku meninggalkan tempat ini? Leluhur Yan Clan bertanya. Senior, aku khawatir masalah ini mengharuskanmu meninggalkan tempat ini sebentar, kata Dugu Xing Feng. Kalau begitu, kamu bisa melupakannya. Jangan katakan hal ini kepadaku lagi, sehingga kamu tidak merusak hubungan yang kita miliki. Balas leluhur Yan Clan sambil melambaikan tangannya, dan mengatakan pada Dugu Xing Feng untuk tidak menyebutkan permintaan lagi. Jika Dugu Xing Feng menyebutkannya lagi, dia akan menjadi tidak bahagia. Pada saat ini, Dugu Xing Feng mulai ragu-ragu. Bahkan Hong Qiang dan yang lainnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak akan pernah berpikir, bahwa leluhur Yan Clan ini akan menjadi tidak masuk akal. Namun setelah memikirkannya, mereka bisa menerima penolakan leluhur Yan Clan. Setelah mencapai tingkat leluhur Yan Clan, itu adalah keinginan mereka untuk mencapai dao sangat tinggi. Mereka semua ingin melepaskan diri dari dunia fana ini, itu agar dapat lebih memahami dao dalam mengejar tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ini terutama berlaku untuk leluhur Yan Clan ini. Dia telah memutuskan untuk tidak menyibukkan diri dengan masalah-masalah klan Yan. Dengan demikian, bagaimana mungkin membuatnya mudah menyibukkan diri dengan masalah orang luar? Karena faktanya, bahwa dia bersedia berbicara dengan Dugu Xing Feng sudah sangat sederhana darinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Dugu Xing Feng memutuskan untuk berani mengambil risiko sehingga membuat marah leluhur Yan Clan dan berbicara lagi. Itu dapat dilihat bahwa ia telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk Chu Feng. Senior, tolong izinkan aku untuk menyelesaikan. Hal ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan junior ini.
Alih-alih, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Chu Feng. Chu Feng adalah satu-satunya murid dengan jumlah bakat paling luar biasa yang pernah muncul di Gunung Qianwood kami. Tidak hanya dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, dia juga telah berhasil menjadi seorang spiritualis jubah kerajaan di usianya yang masih muda. Dia tidak mengabaikan kultivasi bela diri atau teknik spiritual. Di seluruh tanah suci martialism, seseorang seperti dia sangatlah langka. Saat ini, Chu Feng memiliki masalah penting yang harus dia urus. Sementara aku pergi bersamanya untuk membantunya menyelesaikan masalah penting itu, dan aku sendiri tidak memiliki kepastian keberhasilan mutlak. Itulah sebabnya aku datang untuk meminta bantuan senior, ucap Dugu Xingfeng menjelaskan. Dugu Xingfeng, izinkan aku bertanya. Murid siapa Chu Feng ini? Leluhur Yan Clan bertanya. Dia adalah murid Gunung Qianwood kita, jawab Dugu Xingfeng. Karena dia adalah murid Gunung Qianwoodmu, bagaimana hubungannya dengan klan Yan kita? Mengapa aku harus membantunya? Jika kamu mencari bantuan, orang-orang majelis suci Qianwoodmu yang seharusnya membantunya. Mengapa kamu datang untuk meminta bantuan aku sebagai gantinya? Tanya leluhur Yan Clan yang tampaknya agak tidak senang. Namun meski begitu, dia belum marah. Senior, masalah ini sangat memprihatinkan. Sangat tidak nyaman bagi para senior Gunung Qianwood kami untuk membantu Chu Feng dengan masalah ini. Karena itulah, Xingfeng hanya bisa datang untuk meminta bantuan senior. Chu Feng benar-benar jenius yang jarang terlihat. Junior juga sama sekali tidak melebih-lebihkan Chu Feng. Chu Feng memiliki potensi untuk menjadi tuan penguasa, kata Dugu Xingfeng. Potensi untuk menjadi tuan penguasa, hahaha. Xingfeng, oh Xingfeng, tahukah kamu apa artinya memiliki potensi untuk menjadi penguasa? Sementara aku mengakui bahwa teman kecil ini dengan nama Chu Feng ini memiliki bakat luar biasa, tapi apakah kamu tahu berapa banyak orang dengan bakat seperti yang aku temui selama bertahun-tahun, yang bahkan aku habiskan untuk mencari melalui tanah suci martialism? Jika dia benar-benar seseorang yang berpotensi menjadi penguasa, maka aku, demi masa depan umat manusia, memang akan mempertimbangkan apakah akan membantunya atau tidak. Namun sayangnya, dia sama sekali tidak memiliki potensi itu sama sekali. Tapi kamu datang untuk meminta bantuan aku menggunakannya sebagai dalih. Itu sama saja kamu mencoba menipu aku. Xingfeng, kamu bisa pergi. Jangan muncul kembali di hadapanku dalam 100 tahun ke depan, ucap leluhur Yan Clan dengan marah. Meskipun dia tidak mengungkapkan kemarahannya, tapi kemarahannya itu dapat ditentukan dari nadanya. Saudara Dugu, silahkan, ucap kepala klan Yan. Melihat itu, kepala klan Yan melanjutkan untuk meminta Dugu Xingfeng dan yang lainnya untuk pergi. Senior, junior ini tidak akan pernah berani berbohong padamu. Kamu dapat melihatnya jika Chu Feng bertarung melawan Yan Xie. Apakah Chu Feng ini benar-benar memiliki potensi atau tidak, kamu akan tahu setelah mengujinya, ucap Dugu Xingfeng. Dugu Xingfeng tidak pergi, dan dia malah terus berbicara. Tidak perlu untuk mencobanya. Dia bukan tandingan Yan Xie. Seseorang tidak bisa fokus pada dua tugas sekaligus. Dia berlatih teknik kultivasi bela diri dan teknik spiritual. Dengan demikian, prospek masa depannya ditakdirkan dengan terbatas. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia berlatih sepenuh hati dalam kultivasi bela diri, itu masih tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bagi Yan Xie. Yan Xie adalah seorang jenius yang hanya berhasil aku temukan setelah beberapa ribu tahun pencarian. Di seluruh tanah suci martialism, hanya ada satu jenius seperti dia, balas leluhur klan Yan. Segera, mata leluhur Yan Clan menjadi merah. Setelah itu, aura yang tak terlihat mulai memancar darinya, dan mulai membungkus semua orang. Di depan aura ini, Chu Feng merasa seperti akan mati karena lemas. Bahkan tubuhnya menjadi sangat lamban, dan bahkan kekuatan bela diri di dalam tubuhnya berhenti mengalir. Pada saat ini, Chu Feng merasa seolah-olah semua kekuatannya telah dilucuti. Dia merasa seolah-olah semua tahun kultivasinya telah sia-sia. Lawannya masih sangat kuat,
bahkan saking kuatnya sehingga dengan satu pikiran saja, tubuhnya akan terkoyak, tulangnya hancur, dan kesadarannya benar-benar padam. Dalam situasi seperti ini, bahkan Dugu Xingfeng tidak berani mengatakannya lagi. Dia benar-benar takut bahwa leluhur Yan Clan akan membunuhnya. Meskipun persahabatan mereka sangat dalam, tapi dia masih tidak berani memprovokasinya lagi. Itu karena sangat menakutkan bagi seorang kaisar bela diri untuk marah. Leluhur, aku ingin mencobanya. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setelah itu, 6 sosok mendarat dari puncak jurang. Keenam orang ini adalah Yan Xie, Yan Lei, Yan Ru, dan juga yang lainnya. Leluhur Yan Clan tidak memperhatikan salam sopan yang dibuat Yan Lei dan yang lainnya ke arahnya. Tapi sebaliknya, dia langsung berbalik ke arah Yan Xie dan bertanya. Yan Xie, apa yang kamu katakan? Tanya leluhur. Leluhur, aku ingin bertarung melawan Chu Feng ini, kata Yan Xie. Oh, kenapa begitu? Apakah kamu ingin membantunya? Tanya leluhur Yan Clan. Tidak, aku hanya merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk bertarung melawan aku, kata Yan Xie. Mendengar apa yang dikatakan Yan Xie, leluhur Yan Clan tiba-tiba menutup matanya. Itu seolah-olah dia tertidur. Tidak hanya aura menakutkan dari sebelumnya benar-benar menghilang, kerumunan bahkan tidak dapat merasakan jejak aura tunggal dari leluhur Yan Clan sekarang. Jika mereka tidak melihat leluhur Yan Clan ini dengan mata mereka sendiri sekarang, maka tidak ada yang akan percaya bahwa ada orang lain, dan orang yang hidup di atas itu yang hadir di tempat ini. Pada saat ini, daerah di sekitar mereka menjadi sangat sunyi. Bahkan suara napas dan detak jantung tidak bisa didengar. Dugu Xingfeng dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kondisi pikiran mereka agar tetap tenang. Mereka tahu bahwa leluhur Yan Clan sedang berpikir. Apakah mereka mungkin bisa mendapatkan bantuan leluhur Yan Clan? Itu semua akan tergantung pada respons leluhur Yan Clan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.